berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya tangan malapetaka negaranya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika berbangsa dan bernegara, maka proses untuk memahami dasar negara, ideologi bangsa Pancasila adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti. Dan lagi-lagi mereka dalam setiap periodisasi ada yang benar-benar menolak Pancasila. Tak sekedar menolak tetapi juga mentagutkan, memberhalakan Pancasila dengan segenap bukti-bukti yang disampaikannya. Jadi ada bukti sampai hari ini Indonesia belum makmur, belum sejahtera karena tidak menganut khilafah dan seterusnya. Sungguh hal yang wajar ketika yang berkata demikian tidak belajar dari sejarah peradaban bangsa Indonesia, tidak belajar dari perjalanan ulama, tidak belajar dari perjalanan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dari rumpun suku bangsa, agama dan kepercayaan apapun di Indonesia ini. Ketika sejarah tidak ditumbuh kembangkan, tidak dihidupkan di dalam setiap generasi, maka generasi itu akan melupakan tidak saja sejarah peradaban bangsanya, tetapi melupakan, menista dasar negara Pancasila. Supaya kita tidak menistakan dasar negara ideologi bangsa Pancasila, maka bagi umat Islam, sekali lagi, tidak mengislamkan Pancasila. Ya. Tapi yang diislamkan itu adalah setiap orang yang mengakui ishadu bi anna muslimun. Saya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, maka itulah yang harus diislamkan. Ya. Sedangkan Pancasila diakui oleh Bung Karno, digali. Sekali lagi digali, dan saya bukan pencipta Pancasila. Ini ketawaduan, kerendah hatian seorang Soekarno. Padahal dalam bahasa sederhana, kalau kita berada di dalam lingkungan akademik, maka ide dasar, pencipta dasar negara diawali oleh Soekarno. Tetapi yang harus kita ingat, rumusan Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan Pancasila rumusan Soekarno. Karena Soekarno tidak pernah merumuskan sendirian, tetapi sendiri berpidato, menyampaikan gagasan tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, niscaya diakui oleh bangsa Indonesia. Karena dunia juga mengakui
Jadi seharusnya kita sudahi, antar generasi harus menyambung sedemikian indah mempesonanya bahwa Pancasila paripurna, sudah tuntas, sudah selesai sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Sementara mengkaji, mendialogkan, menganalisis Pancasila tidak pernah selesai sepanjang masa. Ini yang harus dibedakan. Karena jika kita mengatakan dasar negara, ideologi bangsa, maka sekali lagi visinya ada di setidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meski sudah diamandemen masih tetap ya berlaku. Amandemennya silahkan dipikirkan. Alinea pertama, itulah visinya. Secara sederhana, visi bangsa kita melenyapkan, meniadakan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Jadi kemerdekaan yang meniadakan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Sedangkan visinya sekali lagi ada di dalam alinea keempat. Mulai dari melindungi tanah tumpah darah sampai dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Sudah pernah kami ulas. Jadi yang sekarang tugas para ilmuwan, akademisi, cendekiawan, ulama, bedanda, pendeta, romo, frater, biksu, bikuni, dan tokoh-tokoh agama serta kepercayaan yang lainnya, yakni adalah menggali dari Pancasila itu dalam bahasa kami, hikmah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus disibukkan berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hikmat ketuhanan Yang Maha Esa itu milik seluruh bangsa. Ini kalau kita sedang bernegara, berbangsa, bernegara. Namun ketika kita sedang bermunajat sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja sesuai dengan koridor kitab suci yang diyakininya. Dan bagi kami, dalam pandangan kami, agama dan kepercayaan itu setara. Setara itu tidak pernah sama. Ya. Dan tidak perlu membanding-bandingkan antara agama satu dengan yang lainnya. Jika ada studi banding, maka membandingkan itu tidak sembari meremehkan. Membandingkan itu tidak sembari melecehkan. Membandingkan itu tidak sembari menghinakan. Tetapi menghargai dan syukur jika dicari kesepadanannya. Dan kesepadanan puncaknya ada di dalam dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tugas ilmuwan muda meskipun tidak ada, tidak pernah disebutkan ya, bagi kami yang meskipun berusia sudah kepala 6, tetapi muda dalam memahami Pancasila, muda dalam mencoba menginovasi keilmuan, menginovasi hikmah yang ada di dalam Pancasila. Karena itulah, jika kami menawarkan hikmatokrasi di dalam sistem pemerintahan, ini bukan tidak ada, namun sekali lagi sejak sidang BPUPK atau BPUPKI, disitulah kami menangkap bukan demokrasi Barat, bukan demokrasi Amerika, bukan demokrasi Eropa, bukan demokrasi
manapun di dunia ini, tetapi demokrasi yang berdasar Pancasila, demokrasi ala Indonesia. Kurang lebih pikiran-pikiran peserta sidang BPUPKI seperti itu. Dan itulah yang kami tangkap. Jika ini bukan, ya, jika Barat bukan, jika Amerika bukan, jika Cina bukan, jika Jepang bukan, jika Filipina bukan, jika Malaysia bukan demokrasinya, maka kita memang bukan demokrasi. Karena jika Bung Karno mengatakan digali dari bumi Indonesia, dari Nusantara, maka tidak pernah ada praktek demokrasi di Nusantara. Yang ada adalah praktek kerajaan, praktek kesultanan, dan praktek kerajaan serta kesultanan yang mendamaikan, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat adalah praktek berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa itulah yang dipraktekkan sebelum Indonesia merdeka. Sampai setidaknya memasuki Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus. Suasana awal-awal kemerdekaan, setidaknya pada tahun pertama awal kemerdekaan, itulah hikmat Allah, hikmat Sang Hyang Widi, hikmat Gusti Kang Murbeng Kesang, hikmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan hikmat inilah yang kami inovasi menjadi hikmatokrasi. Jadi rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan perwakilan itu niscaya bersumber dari ruh ketuhanan Yang Maha Esa yang menurunkan keadaban, yang menurunkan persatuan, yang di dalamnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Pancasila melalui para pendiri negara Republik Indonesia yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tidak takut sendirian mengamalkan Pancasila, tentu kita tidak akan pernah takut mengamalkan sistem pemerintahan hikmatokrasi yang dipilari oleh partai politik profesi. Sudah kami jelaskan di seri sebelumnya. Karena partai politik massa hanya berebut tulang tanpa daging, berebut tulang tanpa isi. Satu dengan yang lainnya saling berkoalisi untuk membangun tahta dan nanti pada gilirannya mempertahankan kekuasaan semata. Tetapi orang-orang yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah jika saatnya tiba maka akan ada legowo. Jika ada saatnya dikritik, maka kritik itu tidak dibiarkan, tetapi kritik itu diolah, dijadikan isu kebijakan publik, kemudian diolah kembali menjadi white input, diolah menjadi satu masukan, dan masukan itu dijadikan keluaran yang bernama kebijakan atau peraturan perundangan. Dan ketika menggodok peraturan perundangan ataupun ketetapan-ketetapan MPR dan yang lainnya, maka semuanya butuh waktu untuk dikonsultasikan lagi dengan tokoh-tokoh anak bangsa. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Tegur sapa yang bijaksana sungguh kami nantikan. Karena kita satu dengan yang lainnya tidak ada yang sangat istimewa dan kita menempatkan yang lain nista, tetapi kita selaras, sejajar, tidak sama, saling memberikan kontribusi demi Indonesia yang lebih baik dari dulu, dari sekarang, untuk menggapai
masa depan yang lebih damai, lebih sejahtera, lebih berkeadaban, lebih dari segalanya, yakni adalah yang senantiasa menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersari